Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Ramadan dengan NPM 2335115 dari kelas 4G mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat ini mengenai menghitung nilai rata-rata siswa dan menentukan predikat serta kelulusan dari siswa. Nah, di sini saya yang pertama yaitu membuat kelas siswa dengan berisi beberapa atribut. Di sini ada 9 atribut, di mana ada nama depan, nama belakang, nis, kelas, menggunakan tipe data string, dan predikat juga menggunakan tipe data string. Kemudian ada nilai ujian, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS yang menggunakan tipe data double. Sini kenapa menggunakan double? Karena akan mencari rata-rata dan akan ada kemungkinan nilainya berkoma. Jadi menggunakan double. Nah, lalu ini ada konstruktor, di mana nama konstruktor ini sama dengan nama kelas, kemudian berisi parameter semua atribut yang ada di dalam kelas kecuali predikat, karena predikat tidak akan diinputkan di dalam objek. Nah, kenapa menggunakan konstruktor? Itu agar dalam pembuatan objek, saat menginputkan data itu langsung di dalam pembuatan objek ini lebih simpel. Nah, di sini menggunakan this, di mana ada this nama depan sama dengan nama depan. Ini untuk membedakan nilai dari parameter konstruktornya dengan atribut kelas. Nah, di sini ada metode yang pertama, yaitu metode hitung rata-rata. Ini akan mengembalikan nilai ujian ditambah nilai tugas, nilai UTS, tambah nilai UAS dibagi 4. Kemudian ada metode tentukan predikat. Sini akan menentukan predikat berdasarkan rata-rata dari siswa. Nah, di sini menggunakan selection, di mana jika rata-rata besar dari 85, besar dari sama dengan 85, di situ akan ada predikat A. Nah, maka predikat tidak diinputkan di sini, melainkan didapat dari metode ini. Nah, jika rata-rata besar dari sama dengan 70, predikat B, dan seterusnya. Kemudian ada metode menampilkan info. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh info dari siswa yang sudah dibuat di dalam objeknya, di mana akan menampilkan nama, nis, kelas, rata-rata, dan predikat. Rata-rata diambil dari metode hitung rata-rata dan predikat diambil dari metode tentukan predikat. Kemudian ada metode info lulus. Ini menggunakan selection, di mana untuk menentukan mahasiswa lulus atau tidak. Nah, jika predikat siswa itu A atau B, maka siswa akan lulus. Jika tidak, jika C, D, E, maka siswa tidak lulus. Akan muncul keterangan di sini. Kemudian ada metode ubah nilai. Di sini memiliki parameter ujian menggunakan tipe data double, tugas, UTS, UAS, dan juga menggunakan tipe data double. Di sini saat metode ini dipanggil, dia akan memperbarui nilai ujian yang lama dari siswa. Kemudian misalnya di sini nilai ujian sama dengan nilai ujian. Nilai ujian yang lama akan disimpan ke dalam variabel ujian. Ini akan menyimpan nilai ujian yang baru. Seperti itu. Nah, di sini ada main-nya, dan ada dua objek yang saya buat, di mana ada S1 yang merupakan siswa yang pertama dan S2 siswa yang kedua. Ini menginputkan atribut dari siswa itu berdasarkan konstruktor, itu sesuai dengan konstruktor, di mana yang pertama itu merupakan nama depan, kemudian nama belakang, kemudian nis, kelas, kemudian semua nilai yang ada pada konstruktor. Ferdian Ramadan, nama depan, nama belakang, nis, kelas, nilai. Sama juga dengannya di S2 siswa kedua, nama depan, nama belakang, nis, kelas, dan semua nilai.
Nah, yang pertama itu memanggil metode tentukan predikat. Nah, di sini. Ini untuk menentukan predikat dari siswa yang pertama dan siswa yang kedua. Kemudian menampilkan info, memanggil metode menampilkan info. Ini untuk menampilkan seluruh data siswa serta rata-rata dan predikatnya. Kemudian info lulus untuk memanggil metode info lulus ini untuk menentukan apakah siswa itu lulus atau tidak berdasarkan predikat yang didapat dari siswa. Karena ini untuk memisahkan antara data siswa pertama dan data siswa kedua. Nah, ketika di run, itu akan muncul semua data yang sudah diinputkan di dalam objeknya. Ini yang data yang pertama, ini yang data yang kedua. Nama sesuai ini sekelas, kemudian rata-rata didapat dari 4 nilai ini ditambah kemudian dibagi 4 dan predikatnya. Jika 87 maka besar dari 85. Predikatnya itu A. Maka jika predikatnya A itu akan memunculkan selamat Anda lulus. Nah, gitu juga yang ini. 73 itu B. Akan memunculkan selamat Anda lulus. Nah, jika saya akan membuat objek baru sini misalnya S3 nama depan, nama belakang, kemudian ini niche-nya, misal dia tidak lulus. Nah, kita manggil metode tentukan predikat, kemudian ini kita copy. S3. Nah, predikat E dan tidak lulus. Nah, untuk metode ini nih, setelah kita panggil di sini, nah di sini, misalnya S3 ubah nilai, misalnya nilainya udah diperbaiki. Nah, ini menentukan predikat lagi. Nah, ketika metode ini dipanggil akan merubah nilai yang sudah diinputkan sebelumnya. Misalnya nilainya jelek, lalu dia memperbaiki nilainya, kemudian ditentukan predikatnya kembali, kemudian akan menampilkan infonya. Info, kemudian info lulus. Nah, kita di run. Nah, ketika di run itu nilai siswa yang ketiga itu sebelumnya kan tidak lulus, predikatnya E. Nah, ketika siswa sudah memperbaiki nilainya dan diinputkan kembali dengan memanggil metode ubah nilai, itu rata-ratanya menjadi berubah. Selain dari rata-rata predikat dan keterangan ini semuanya tetap sama, kelas, NIS, dan nama. Ini siswa yang ketiga dengan NIS 22 lalu 32. Nah, yang berubah itu rata-rata, predikat, dan keterangan lulus. Nah, sesuai dengan nilai yang sudah diinputkan sebelumnya, yang sudah diubah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.